Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Misi Allah, Misi Saya. Pelajaran ke-9, Misi kepada orang yang berkuasa. Kamis 30 November, Misi kepada orang yang berkuasa. Yesus tahu bagaimana membuat persahabatan dengan orang yang berkuasa. Dia dikagumi dan dihormati oleh banyak orang seperti ini, dan di saat yang sama dia dibenci oleh banyak orang. Orang-orang berkuasa dalam kitab suci yang datang kepada Yesus untuk mencari pertolongan tentu saja merasakan bagaimana dia peduli kepada mereka. Dan juga banyak orang yang kaya dan berkuasa tidak datang secara terbuka kepada Yesus. Mereka menunggu sampai mereka yakin bahwa Yesus benar-benar adalah anak Allah. Seperti itulah kasus yang dialami baik oleh Nikodemus dan Yusuf dari Arimatea. Bacalah Matius 27 ayat 57-60. Lihat juga Markus 15 ayat 43-47, Lukas 23 ayat 50-53, dan Yohanes 19 ayat 38-42. Apakah yang disampaikan oleh cerita ini kepada kita tentang bagaimana Tuhan menggunakan seorang yang kaya yang secara nyata telah menerima pengaruh dari Yesus? Sampai saat ini, kita tidak pernah mendengar tentang Yusuf dari Arimatea. Tiba-tiba orang kaya ini muncul, entah dari mana, dan digunakan untuk membantu menggenapkan nubuatan. Allah telah menggunakan dan akan terus menggunakan orang kaya untuk maksud-maksudnya. Itulah sebabnya kita harus memiliki sebuah misi untuk mereka juga. Bagaimana memulai bisa menjadi salah satu dari tahap yang paling sulit dalam hal membuat persahabatan dengan orang-orang yang berkuasa. Secara umum adalah lebih baik tidak mencari mereka. Biarkan mereka yang datang kepada Anda. Yesus melakukan hal ini. Mereka menjadi seorang saksi untuk pekabarannya, penyembuhannya, dan kuasanya yang dari Allah. Mereka diyakinkan di balik layar bahwa dia sungguh-sungguh adalah anak Allah. Orang-orang yang berkuasa akan berusaha untuk bermitra dengan pelayanan sejati oleh karena beberapa alasan. Mereka ingin menjadi bagian dari sesuatu yang berguna yang bisa mengubah kehidupan dari banyak orang. Ini adalah satu cara yang mereka tahu bisa juga mengubah kehidupan mereka. Hal ini menghasilkan satu cara halus bagi orang yang kaya dan orang berkuasa untuk mendapatkan pertolongan yang mereka butuhkan tanpa harus secara terbuka menyatakan kebutuhan mereka. Fase kedua adalah dengan memulaikan sebuah pelayanan yang murni sebagai satu jalan yang bisa membuat orang kaya dan berkuasa menjadi bagian dari pelayanan Allah. Luangkan waktu untuk berinvestasi dalam kehidupan orang kaya dan orang yang berkuasa yang ada di lingkungan masyarakat Anda. Tantangan, tambahkan dalam daftar doa pribadi Anda seseorang yang berkuasa, yang belum percaya, dan yang bisa memiliki kontak dengan Anda dari waktu ke waktu. Tantangan lebih besar, tuliskan sebuah surat atau surel kepada seseorang yang memiliki kekuasaan, bahkan jika dia adalah seseorang yang belum pernah Anda temui, dan sampaikan kepada orang tersebut bahwa Anda berdoa untuknya. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini. Saudaraku, mari kita melihat di dalam Matius 27 ayat 57-60. Menjelang malam, datanglah seorang kaya orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkannya untuk menyerahkannya kepadanya, dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Yusuf dari Arimatea adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam penguburan Yesus. Kisahnya ditulis oleh keempat Injil, dan ini artinya apa yang dilakukan olehnya penting dan perlu untuk kita perhatikan dan pelajari. Dan pada saat ini kita akan melihat bersama kehidupan dari Yusuf orang Arimatea ini. Siapakah Yusuf dari Arimatea ini? Dia adalah seorang murid Yesus. Walaupun bukan murid secara langsung seperti ke-12 murid Yesus yang dipilih oleh Yesus, namun Alkitab menjelaskan bahwa ia adalah pengikut Kristus atau murid dari Yesus. Dia adalah seorang yang kaya dan terpandang. Dia adalah seorang yang diberkati dan memiliki kedudukan yang terpandang di dalam masyarakat. Dia merupakan anggota majelis besar atau Sanhedrin. Majelis besar terdiri dari perwakilan kelompok-kelompok dalam bangsa Israel pada masa Tuhan Yesus. Jadi orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam, para ilmuwan, para sastrawan memiliki wakil di majelis besar. Mereka ini dipilih karena keahlian dan kepintaran mereka dan memegang kuasa yudikatif, khususnya mengadili pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum-hukum Yahudi, misalnya penyembahan berhala, nabi-nabi palsu, dan lain-lain. Di dalam King James Version,
disebutkan majelis besar ini adalah honorable counselor atau seorang yang terhormat, dan pastilah dia seorang yang bijaksana dan memiliki pengetahuan. Dan pada saat ini marilah kita belajar keteladanan dari kehidupan Yusuf orang Arimatea ini. Dia berani menyatakan imannya. Yohanes 19:38 dan Markus 15:43, di sana dikatakan bahwa Yusuf berani untuk mempertaruhkan nama baik, harga diri, jabatan, bahkan nyawa sendiri dengan meminta mayat Yesus. Dan ini adalah bentuk kasih dan penghormatannya kepada Yesus. Selanjutnya, dia adalah seorang yang baik dan benar. Lukas 23:50 memberikan informasinya. Yusuf dikenal orang baik dan kehidupannya benar. Ini tidak diperoleh karena melakukan kebaikan atau kebenaran sesekali saja, tetapi tentunya ini telah menjadi gaya hidupnya, sehingga dia dikenal sebagai orang yang baik dan benar di kalangan masyarakat. Suka berkorban. Yusuf memberikan tempat miliknya untuk dipakai Yesus, tidak dengan paksaan, tapi dengan kerelaan. Oleh karena itu, saudaraku, marilah kita belajar dari kehidupan keteladanan Yusuf. Ialah dia memiliki iman, keberanian, kerendahan hati, dan ketulusan. Dia adalah seorang kaya, dia adalah seorang yang terpandang, tetapi dia memiliki roh pengorbanan dengan memberi yang terbaik untuk Yesus. Dan kiranya apa yang telah ia lakukan ini dapat menginspirasi saudara dan saya di dalam kehidupan kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Biarlah dengan pengalaman Yusuf dari Arimatea ini dapat memberikan pelajaran bagi kami. Dengan segala fasilitas, kemampuan, kelebihan, harta kekayaan yang kami miliki, kami mau melayani Tuhan. Ini doa kami Tuhan di dalam nama Yesus. Amin.